Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas satu produk yang sangat bagus dari Katevo. Ya, sesuai judulnya, Katevo Star 200 T1. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa kita bumper dulu. Let's go! Oke, Katevo Star 200 T1. Awalnya saya ngelihat produk ini seperti, ini merek apa ya? Aneh bener, kok ada yang mau beli produk ini ya? Dan setelah saya lihat-lihat di Tokopedia, ternyata juga terjual sangat banyak ya teman-teman. Dan setelah saya research lagi, saya memutuskan untuk membeli Katevo Star 200 T1. Kenapa tidak T2? Karena saya kerja sendiri, jadi akan mubazir kalau saya beli dua. Padahal selisih harganya, range harganya itu tidak terlalu jauh. Yang T1 itu sekitar 1.300.000 dan yang T2 alias 2 transmitter itu sekitar 1.800.000. Nah, bagi saya selisih 500.000 itu bisa saya alokasikan untuk perbaikan lighting seperti ini gitu. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, ada RGB lighting dan ini satu bijinya harganya cuma 200.000. Nggak cuma ya, tapi ya lumayan affordable untuk menghasilkan particle light seperti ini. Nanti kita akan bahas di video lain ya teman-teman ya. Yang bikin saya tertarik dari Katevo Star 200 T1 ini adalah ini digadang-gadang sebagai Saramonic killer. Kenapa bisa jadi Saramonic killer? Kita akan bahas detailnya sekarang juga. Katevo Star 200 ini mengklaim bahwa ini ultra compact dan ringan. Dan saya sudah buktiin sendiri dan memang teruji ringan dan compact banget. Saya pakai ini kayak nggak berasa pakai mix sebenarnya. Tapi memang karena ini baju saya agak-agak tipis, jadi kalau pakai ini agak turun baru berasa berat sedikit di sini. Cuma nggak masalah. Di paket pembeliannya teman-teman bisa lihat kita bakal mendapatkan satu transmitter, satu receiver, satu lavalier mic, dan dua Type-C charging cable. Terus ada satu kabel 3,5 mili TRS to TRRS dan satu kabel 3,5 mili TRS to TRS. Yang TRRS to TRS ini untuk ke smartphone ya teman-teman ya, dan TRS to TRS ini untuk ke kamera seperti yang biasa kita pakai. Tapi menurut saya penggunaan lavalier ini tidak terlalu bagus karena setelah saya dengarkan suaranya agak sedikit mendem, mungkin clarity-nya agak turun, dan di dalamnya juga ada user manual dan dapat hardcase-nya juga. Nah, kebetulan nih teman-teman, di tempat saya beli itu ketika saya membeli Katevo Star 200 T1 ini saya dikasih ini. Ini apa teman-teman? Ya ini kayak yang presenter pegang-pegang itu ya. Taruh di sini nanti Katevo-nya bisa disodorin ke orang. Ya mungkin bagi saya nggak terlalu pakai, mungkin bagi teman-teman lain yang sosial eksperimen atau punya kebutuhan bisa pakai ini. Lumayan berguna sih. Di sininya ada screw hole ya. Di bawahnya juga ada. Oke banget sih menurut saya. Katevo Star 200 T1 ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Jadi sebenarnya masih ada delay sedikit di audionya, cuma karena sangat-sangat tipis delaynya, jadi kita sampai tidak berasa. Sebenarnya pasti ada delay dikit, namanya wireless. Kecuali kabel ya, itu baru benar-benar real time. Katevo ini juga mempunyai fitur built-in mic seperti yang saya pakai sekarang ini, dan dia bisa juga menggunakan external microphone seperti lavalier. Nah, di sini dia ngeklaim di receivernya itu ada real-time monitor audio control dan sudah saya coba, itu bagus teman-teman. Itu bagus. Dan kebetulan di kamera saya itu bisa monitoring audio juga. Jadi kalau pakai kamera ini plus Katevo Star 200 bisa dua orang yang monitor audio ya teman-teman ya. Karena di channel ini saya gerak sendiri jadi nggak ada yang monitoring. Kecuali mungkin nextnya saya pakai headset buat sambil ngedengerin monitoring ya nggak masalah sebenarnya. Nah, untuk frekuensi responnya di sini tertulis 20 Hz sampai 20 kHz, di mana signal atau noise-nya itu di angka 85 dB atau lebih gitu. Nah, untuk battery life-nya nih, teman-teman.
Untuk transmitternya ya, transmitternya tuh yang ini ya, yang kita pakai di sini itu bertahan 3 sampai 4 jam. Dan menurut saya 3-4 jam itu lumayan lama, apalagi untuk workflow seperti saya, syuting yang paling 20-30 menit udah jadi, udah cukup. Nggak perlu sampai 3 sampai 4 jam kecuali emang vlogging ya. Karena saya bukan tipe vlogger seperti itu yang bawa-bawa kamera kemanapun. Jadi baterai life 3-4 jam sudah sangat cukup buat saya. Dan di transmitternya itu diklaimnya 6 jam teman-teman. Dan sekali lagi saya nggak kepake fitur itu yang terlalu lama. Dan saya nggak bisa ngebuktiin juga karena ini masih baru. Jadi kalau memang benar bisa bertahan sampai selama itu, berarti memang ini tuh udah bener-bener Saramonic killer banget ya. Kalau setahu saya Saramonic itu juga sekitar 3-4 jam. Kalau ini diklaim sampai 6 jam, itu lumayan banget ya. Terus audio inputnya nih. Nah, menggunakan 3,5 mili lavalier microphone atau menggunakan built-in mic seperti ini. Dan jaraknya dari transmitter ke receiver itu diklaimnya 80 meter. Dan sekali lagi kita nggak kepake fitur itu. Karena kita syutingnya di studio seperti ini yang jaraknya paling 3 meter, nggak sampai 2 meter, 3 meter aja. Kalau sampai 80 meter mungkin untuk prankster yang zaman sekarang juga udah jarang. Jadi ya paling, atau sosial eksperimen masih bisa. Sosial eksperimen ini diklaim sampai 80 meter dan sekali lagi kita nggak pernah coba. Kita belum pernah coba ini sampai sejarak 80 meter itu belum pernah coba. Dan semoga aja memang bener 80 meter, tapi seharusnya nggak mungkin ya teman-teman ya. Apalagi ada obstacle seperti itu, mungkin kepotong sinyalnya, mungkin bersihnya 20 meter, 15 meter, tapi itu udah bagus banget ya teman-teman 15 meter. Karena lensa kita juga apakah ngedukung sampai sejauh itu gitu sih. Oke, kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Powernya ini menggunakan baterai ya teman-teman. Baterainya ini bisa di-charge dengan USB Type-C kekuatan 5 volt. Nah, ini sudah coba saya charge beberapa hari dan memang tidak terlalu lama ngecasnya, sekitar 1 jam udah bisa dipakai penuh lagi. Karena kembali lagi kebutuhan konten saya cuma syuting 1-2 jam. Jadi ngecharge 30 menit sampai 1 jam udah penuh lagi dan it's good lah bagi saya. Sangat-sangat membantu karena saya menggunakan kabel USB Type-C itu cukup banyak ya dari receiver transmitter yang ini. Dan di video sebelumnya saya juga ada kasih lihat kalau saya pakai Wave R2 itu dari Wave Audio untuk keperluan saya manggung, itu casnya juga pakai USB Type-C. Jadi saya cuma pakai satu kabel aja untuk di gilir pakainya, gilir charge-nya, dan no problem for me gitu. Terus kita bahas dari dimensinya, bisa teman-teman lihat bahwa KTevo Star 200 ini dimensi dari transmitter dan receivernya sama persis ya. 4,2 cm kali 4,2 cm dikali 1,5 cm. Itu kecil, teman-teman. Itu kecil banget. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini kecil banget ya. Terus untuk beratnya sendiri itu cuma 24 gram. Which is itu nggak berasa banget ya, teman-teman. 24 gram itu nggak berat. Teman-teman bisa taruh di kocek belakang atau taruh di jepit di sini atau jepit di, kalau pakai tas lempang bisa jepit di situ juga, atau masukin kocek pakai lavalier juga bisa dan itu tidak berasa. Soalnya cuma 24 gram, teman-teman. Oke, setelah teman-teman lihat spesifikasi di atas kertasnya, kita nggak mungkin cuma ngebahas itu doang. Pastinya kita akan tes juga. Bukan Every Gadget ID namanya kalau kita nggak akan tes semua produknya secara detail. Kita coba mic ini di tempat keramaian atau di tempat berisik, mungkin di mall. Dan kita akan coba makan di mall sambil kita tes ASMR-nya. Apakah bisa atau enggak, kita coba aja ya teman-teman. Let's go! Waiting list di Golden Lamian. Kemarin kita udah sempat pergi ya? Iya, tapi tutup rame. Tutup rame. Waiting list di Golden Lamian. Kemarin kita udah sempat pergi ya? Iya, tapi tutup rame. Tutup rame. Waiting list di Golden Lamian. Kemarin kita udah sempat pergi ya? Iya, tapi tutup rame. Tutup rame. Halo guys, kita lagi tes mikrofon dari KTevo Star 200 T1. Ini satu receiver, satu transmitter.
Ini langsung dari sini ya, direct microphone-nya, wireless langsung ke situ. Halo guys, kita lagi tes mikrofon dari Katevo Star 200 T1. Ini satu receiver, satu transmitter. Ini langsung dari sini ya, direct microphone-nya, wireless langsung ke situ. Halo guys, kita lagi tes mikrofon dari Katevo Star 200 T1. Ini satu receiver, satu transmitter. Ini langsung dari sini ya, direct microphone-nya, wireless langsung ke situ. Ada yang nggak pedas nggak? Bisa yang original, kalau yang pedas. Tapi dia cheese gitu ya? Kalau gitu yang original satu cheese, Yang berkuah atau tanpa kuah? yang berkuah. Ocha, air mineral, teh pucuk. Teh pucuk boleh deh, Dan bentuknya berapa? dua ya. 132.500 ya. Bisa debat kan ya? Kondisi Golden Lamian. BTW dari tadi aku ngomong pakai masker loh. Doa dulu guys. Kita coba kuahnya dulu guys. Ini smoke gitu. Ya, smoke beef. Smoke beef. Kenyang guys. Untuk satu porsi harga Rp50.000. Ini termasuk kenyang banget. Nggak sampai banget sih, kayak oke lah kenyang. Dan untuk skornya itu mungkin sekitar 8/10. Ya, jadi gitu guys, Golden Lamian. Dibilang enak banget ya enggak juga, tapi dibilang nggak enak ya masih bisa dimakan. Menurut selera sih. Lebih ke selera, bener. Kedengaran nggak guys dia ngomong? Harusnya denger sih. Kalau buat aku skornya itu 8/10. Oke, kalau aku 6/5 sih. Hah? 6/5? Iya. 6/5 sorry. Lebih dari lebih dari ekspektasi gitu. 6,5/10. 6,5. Kenapa ada komanya? Kenapa nggak bulat desimal gitu? Oke, setelah teman-teman lihat ya, kita mencoba 3 kali potongan yang audio normalnya, terus plus 8 dB, terus dikasih noise reduction atau denoiser. Bisa teman-teman lihat kualitas audionya, di tempat keramaian pun suaranya masih jelas ya teman-teman ya. Menurut saya itu bagus banget. Untuk harga 1 jutaan sudah worth it dan affordable dibandingkan kompetitornya Saramonic ataupun Rode Link yang harganya 2 juta sampai 4 jutaan, itu yang menurut saya kurang worth it ya. Tapi kembali ke kebutuhan teman-teman ya. Ini semua kan hanya preferensi. Saya di Every Gadget ID ini membeli ini karena kembali lagi budget saya kurang. Jadi saya beli ini. Kalau budget saya lebih mungkin saya akan beli Rode Link juga dan nge-reviewnya Rode Link gitu. Tapi karena budget saya pas-pasan, jadi saya beli ini. Dan ini saya merasa worth it banget karena harganya yang murah dan kualitasnya yang bisa diadu sama kompetitornya tadi. Nah teman-teman, sekarang kita akan ngelihat bagaimana cara mengaplikasikan Katevo Star 200 ini ke kamera ataupun ke smartphone. Pertama, kalau untuk ke kamera, pastinya kita ambil kabel TRS to TRS, colokan satu ke receiver, satunya ke kamera. Kalau sudah,
tinggal transmitternya tempel di badan atau pakai lavalier dan nyalakan aja transmitter dan receivernya, otomatis akan terkoneksi gitu. Nah, kalau untuk ke smartphone, apalagi saya pengguna iPhone, bisa teman-teman lihat caranya adalah sama, cuma beda kabelnya aja. Dia punya receivernya itu pakai kabel yang TRS to TRRS, itu dicolok ke converter dari Lighting ke 3,5 mili. Nah, colok situ dulu baru bisa terkoneksi ke smartphone-nya begitu. Untuk Android gampang ya teman-teman, kalau yang masih ada jacknya tinggal dicolok ke jacknya. Kalau yang pakai USB Type-C berarti mau pakai converter USB Type-C itu 3,5 mili jack, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, saya suka dengan produk ini. Saya suka produk ini karena pertama harganya yang affordable, yang kedua mudah penggunaannya, yang ketiga kualitas suaranya tidak kalah saing dengan kompetitornya, yang keempat dapat banyak bonus dari paket pembeliannya saja. Kita beli yang basic aja udah dapat hardcase dan dapat ini apa sih namanya ya? Pokoknya pegangan untuk yang kayak reporter, kita bilangnya pegangan reporter aja ya teman-teman ya. Kita dapat ini lumayan banget. Kalau mungkin beli sendiri itu 25 sampai 40 ribu ada kali, dan ini dikasih gratis, lumayan banget gitu kan. Dan yang kelima, baterai health-nya itu sangat kebal, soalnya sepanjang saya pakai sudah 2 minggu ini tidak pernah low bat. Karena mungkin yang tadi diklaimnya 3-4 jam dan receivernya 6 jam, dan workflow Every Gadget ID tidak setinggi itu, makanya tidak pernah kelihatan low bat. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli KTVO Star 200 T1 ini atau T2 yang 2 transmitter, linknya saya sudah taruh di deskripsi di bawah, bisa teman-teman cek sendiri, bisa teman-teman order, dan saya bisa jamin untuk harga segini, ini adalah yang terbaik. Saya bisa garansikan itu, karena saya tipenya searching dulu, research dulu, mana barang yang paling worth it yang saya butuhin baru saya beli. Kemarin saya cerita sedikit ya teman-teman. Kemarin itu saya ada ngebeli Saramonic ya. Udah mau membeli, lebih tepatnya sudah mau membeli, sudah mau membayar. Tapi pas lagi nunggu konfirmasi, saya baca-baca review, keluarlah review dari KTVO Star 200 ini, dan saya lebih tertarik dengan KTVO ini karena kembali lagi fiturnya yang jauh lebih banyak daripada Saramonic tadi. Bisa teman-teman lihat ya perbandingan fiturnya. Yang pertama, Saramonic lebih besar dimensinya dan KTVO lebih kecil dan lebih ringan. Yang kedua, di receivernya KTVO itu bisa monitoring audio, sedangkan di Saramonic tidak bisa, dan itu menjadi salah satu keunggulan mutlak bagi saya. Yang ketiga itu posisi mic-nya ya teman-teman, posisi jack audionya. Kalau teman-teman bisa lihat di transmitternya itu posisi jack-nya KTVO itu di atas, persis sejajar dengan built-in microphone-nya. Jadi kalau masukin ke kocek gampang, tinggal masukin, colok, selesai ke atas. Sedangkan kalau di Saramonic dia kan bentuknya agak oval seperti ini, dan dia itu mikrofonnya di panjangnya ini, di yang bagian panjangnya ini, bukan yang bagian tingginya ini. Jadi kalau masukin ke kocek, jadi itu bentuk kocek kita akan seperti ini baru naik gitu. Dan itu menurut saya mengganggu tidak mengganggu, sedikit banyak itu mempengaruhi saya kalau saya beli Saramonic tersebut. Nah, dan ini saya seneng banget. Dia juga bergaransi resmi, dan kemarin saya belinya itu di Tokopedia dan cepet banget pengirimannya, 2-3 hari udah nyampe ke tangan saya. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, teman-teman bisa tulis pertanyaan atau komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang jika teman-teman berinteraksi secara langsung dengan saya melalui kolom komentar. Nah, follow juga Instagramnya Every Gadget ID, linknya ada di deskripsi, dan follow Instagram saya juga ada di deskripsi juga tentunya. Nah, subscribe terus channel Every Gadget ID karena itu memberikan saya semangat untuk membuat konten lebih fresh, lebih bagus, lebih wow lagi ke depannya. Dan kalau teman-teman pengen request video apa, jangan malu, langsung tulis di kolom komentar aja. Apapun saya terima, apapun akan saya respon sebisanya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.